Angkatan laut mulai panik, barisan mereka terdesak dari segala arah. Tiba-tiba, ledakan meriam mengguncang arena pertempuran. Tembakan dahsyat itu berasal dari kapal besar yang bahkan belum sepenuhnya berlabuh. Dentuman ini menjadi pertanda kedatangan Laksamana Monkey D. Garp yang dengan kekuatannya sendiri melemparkan peluru meriam langsung dari tangannya. Halo Nakamasan, kali ini Tanuki-kun akan membahas One Piece chapter 1160 Insiden God Valley. Sebuah bab penuh darah, tragedi, dan titik balik besar di dunia One Piece. Mari kita mulai pembahasannya. Di cover story chapter 1160, kita diperlihatkan cerita sampul ziarah kuil suci. Inari Yamato, si anak Oni volume 42. Yamato tampak memandang ibu kota bunga dari aula tempat Oden dan para pengikutnya diabadikan. Nuansa tenang ini terasa seperti pembuka sebelum bab yang penuh tragedi. Pada cerita di awal chapter, kita dibawa ke tribun para Tenryubito yang tampak marah besar. Mereka menghina darah Bakanir yang mengalir di tubuh para budak sambil melempar pisau, tombak, dan kapak ke arah mereka. Di antara anggota klan Devi tampak pula dua sosok bertubuh raksasa, mengisyaratkan bahwa mereka berasal dari keturunan petarung yang luar biasa kuat. Untuk pertama kalinya diperlihatkan Ibu Blackbeard, Tits. Dalam kondisi luka parah, ia bersama Tits kecil naik ke panggung bersama anggota klan Devi lainnya yang dijadikan tontonan Tenryubito. Di tengah hujan senjata itu, sang ibu mati-matian melindungi anaknya. Ekspresi ketakutan Tits kecil menunjukkan trauma mendalam yang kelak menjelaskan kebenciannya terhadap Tenryubito. Pembawa acara bahkan berulang kali mencoba menghentikan aksi Tenryubito agar mereka para budak tidak mati sebelum lomba dimulai. Melihat penghinaan itu, terdapat Figerland dan Gorosei Saturn menyebut hal ini temuan yang luar biasa dan takdir bagi keturunan Bakanir. Chapter ini mengonfirmasi bahwa klan Devi merupakan bagian dari ras Bakanir. Inilah jawaban mengapa Roxby Sebek dan Marshall D. Tits alias Blackbeard memiliki kekuatan dahsyat. Bakanir dikenal bertubuh besar, memiliki kekuatan fisik luar biasa, dan diduga memiliki darah keturunan raksasa. Karena identitas mereka diburu pemerintah dunia, banyak keturunan Bakanir menyembunyikan asal-usul mereka. Pertanyaan pun muncul, apakah semua klan D sebenarnya memiliki hubungan dengan Bakanir? Jawabannya mungkin akan terungkap di bab selanjutnya. Di sisi lain, panggung terlihat Ibu Shanks dan Samrock yang terluka parah. Dalam kondisi sekarat, ia memohon kepada Dragon yang saat itu masih bagian dari pasukan pemerintah dunia agar anak-anaknya diselamatkan. Dragon berlari untuk menuju tempat bayi Shanks dan Samrock berada. Dragon juga berkata ia ingin menyelamatkan anak-anak itu meski tidak mengenal mereka. Adegan ini menjadi momen emosional penting, memperlihatkan sisi manusiawi Dragon sekaligus titik baliknya mulai mengambil sikap terhadap ketidakadilan pemerintah dunia. Kembali lagi ke panggung acara, pembawa acara Tenryubito dengan nada mengejek memperkenalkan ratusan budak sebagai spesimen untuk acara perburuan manusia. 13 orang yang diyakini dari suku Bakanir mendapat nilai tambah 10.000 poin. Seolah-olah mereka bukan manusia dan hanya mainan. Aba-aba pun terdengar. Dalam 1 jam permainan berburu akan dimulai. Orang-orang pun langsung berdesakan mencari jalan keluar, menangis, berteriak minta ampun, sementara anak-anak hanya bisa memeluk orang tua mereka. Seakan waktu akan terasa berjalan sangat cepat menuju pembantaian. Setelah 1 jam menandakan perburuan akan dilakukan, para Tenryubito tertawa gembira seolah mereka sudah haus darah pembantaian. Mereka sudah bersiap membawa senapan, tombak sebagai senjata berburu.
bahkan hewan eksotis sebagai tunggangan mereka. Ksatria Dewa or Holy Knights juga tampil dengan armor dan senjata berbahaya, memperkuat kesan bahwa pemerintah dunia mendukung kekejaman ini. Terlihat pemandangan yang benar-benar memilukan. Tendryubito dan Ksatria Dewa tanpa ampun menembaki, menusuk, dan memburu orang-orang yang tak berdaya. Orang dewasa, wanita, bahkan anak-anak pun ikut terseret dalam pembantaian yang mengerikan ini. Di tengah kekacauan tersebut, selain Vigarland Garling sebagai Ksatria Dewa, kita juga diperkenalkan sosok baru, Saint Manmayer Gunko. Dengan kekuatan buah iblis Aro-Aronomi tipe Paramecia, ia mampu menciptakan serta mengendalikan potongan mirip perban dengan ujung berbentuk mata panah. Senjata yang membuat adegan ini terasa semakin brutal dan penuh teror. Dragon yang menyaksikan pembantaian itu tak lagi sanggup menahan air mata. Satu persatu korban berjatuhan di depan matanya, sementara ia sadar jika turun tangan pasukannya sendiri akan ikut dieksekusi. Namun di tengah kekacauan itu, ia menangkap percakapan Ivankov dan Kuma. Meski keduanya juga diburu, mereka masih menyimpan harapan untuk selamat. Tak lama kemudian, Dragon melihat laras senjata Tendryubito terarah tepat ke arah mereka. Pada detik itulah ia memutuskan untuk bertindak. Dengan tekad bulat, Dragon mengangkat senjatanya dan menembak balik salah satu Tendryubito demi menyelamatkan keduanya. Tindakan nekat ini menjadi titik balik awal mula pemberontakan Dragon terhadap sistem kejam pemerintah dunia. Tak lama berselang, langit God Valley diguncang kedatangan Rox Pirates. Sebelum mendarat, mereka sempat membicarakan harta rampasan sekaligus rencana menyelamatkan Shaki. Kapten Rox pun mengaum lantang memerintahkan krunya mendebar teror dan menghancurkan kapal angkatan laut yang menghadang. Armada bajak laut legendaris itu benar-benar pemandangan mengerikan. Rox di Seaback, Edward Newgate muda, Charlotte Linlin, Kaido, Shiki, dan nama-nama besar lainnya. Monster terkuat di era mereka. Para Tendryubito yang melihatnya langsung kocar-kacir ketakutan. Yang lebih mengejutkan, Roger Pirates ternyata juga sudah mendarat di God Valley dengan misi menyelamatkan Shaki. Dalam sekejap, arena yang tadinya menjadi tempat perburuan manusia berubah total menjadi medan perang besar antara bajak laut dan angkatan laut. Di tengah kekacauan itu, Dragon memenuhi permintaan terakhir Ibu Shanks dan Shamrock dengan membawa lari bayi mereka, berusaha menyelamatkan nyawa kedua anak tersebut dari tragedi. Angkatan laut mulai panik, barisan mereka terdesak dari segala arah. Tiba-tiba, ledakan meriam mengguncang arena pertempuran. Tembakan dahsyat itu berasal dari kapal besar yang bahkan belum sepenuhnya berlabuh. Dentuman ini menjadi pertanda kedatangan Laksamana Monkey D. Garp yang dengan kekuatannya sendiri melemparkan peluru meriam langsung dari tangannya. Sorak-sorai prajurit angkatan laut pun pecah, seolah secercah harapan akhirnya muncul di tengah keputusasaan. Di sisi lain, Roger dan Rox hanya menatap kedatangannya dengan senyum sinis, menyadari lawan yang benar-benar tangguh telah tiba. Tak berhenti di situ, kita juga diperkenalkan kelompok misterius bernama God Knights, pasukan yang sejak awal sudah berada di God Valley bersama para Tendryubito, dan kini bersiap maju ke arena pertempuran. Untuk pertama kalinya, seluruh pasukan mereka diperlihatkan, dengan satu anggota berpenampilan seperti Yeti bertanduk, sebuah simbol betapa besar misteri dan kekuatan yang mereka simpan. Suasana pun kian menegang, menandai bahwa pertempuran yang akan mengguncang sejarah sudah berada di ambang ledakan. Para legenda kini telah berkumpul di satu tempat. God Valley berubah menjadi panggung pertarungan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Kita hanya tinggal menunggu ledakan klimaksnya di chapter berikutnya, saat sejarah benar-benar tercipta di depan mata. Terima kasih sudah setia menonton di channel Tanuki-kun. Jangan lupa like dan subscribe supaya Tanuki-kun makin semangat menghadirkan video-video terbaru untuk kalian. Tunggu Tanuki-kun di pembahasan berikutnya, Nakama-san. Dah.